Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang kumpulan soal-soal ulangan menyederhanakan eksponen atau perpangkatan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan soal yang pertama. Dalam kurung A pangkat 3, B pangkat 2 tutup kurung pangkat 5. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Jika ketemu soal seperti ini, cara penyelesaiannya yaitu kita kalikan terlebih dahulu pangkat 5 yang di luar ini. Kita kalikan satu persatu ke angka di dalam tanda kurung ini. Perhatikan jadinya. A pangkat 3 dikali dengan pangkat 5 yang ada di luar sini. Begitu juga dengan B. B pangkat 2 juga dikalikan dengan pangkat 5 yang ada di luar sini. Sehingga jadinya sekarang, A, 3 kali 5 hasilnya 15, lalu B, 2 kali 5 hasilnya 10, sehingga inilah dia jawabannya. Lanjut ke soal yang nomor 2. Dalam kurung A pangkat 2, B pangkat 3 tutup kurung pangkat 2, dikali dengan dalam kurung A pangkat 5 kali B, tutup kurung sama dengan. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, langkah awal yang akan kita lakukan tentunya selesaikan yang depan terlebih dahulu. Yang ada pangkat di luarnya. Oke, baru hasilnya nanti kita kalikan dengan yang di sebelahnya. Perhatikan. A pangkat 2, oke, terlebih dahulu kita kalikan dengan pangkat 2 yang di luarnya. Pangkat 2 dikali pangkat 2 hasilnya pangkat 4. Begitu juga dengan B. B pangkat 3 juga kita kalikan dengan pangkat 2 yang di luarnya. 3 kali 2 hasilnya 6. Tutup kurung. Baru setelah itu kita kalikan dengan A pangkat 5B. Sama dengan. Perhatikan sekarang. Bentuk perkalian A pangkat 4, B pangkat 6 dikali dengan A pangkat 5 kali B. Sama dengan. Ingat, kalau untuk seperti ini, tinggal kita kelompokkan yang sejenis. A dengan A, lalu B dengan B. A pangkat 4 dikali dengan A pangkat 5. Ingat, jika bilangan pokoknya sudah sama, lalu dia dikali, maka pangkatnya ditambah. A pangkat 4 ditambah pangkat 5 hasilnya pangkat 9. Lalu B, perhatikan, pangkat 6 ditambah. Ini B, kalau tidak ditulis pangkatnya, itu artinya dia ada pangkat 1. Oke, B pangkat 6 dikali B pangkat 1. Maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Pangkat 6 ditambah 1, hasilnya pangkat 7. Sehingga inilah dia jawabannya. Lanjut ke soal yang nomor 3. 27 A pangkat 3 dibagi 3 A pangkat 12 dikali A pangkat 3 B pangkat 5 sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Kita selesaikan bagian depan terlebih dahulu. Oke, angka dengan angka, A dengan A. 27 dibagi 3, kita peroleh hasilnya 9. Lalu A, perhatikan, A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 12. Ingat, jika bilangan pokoknya sudah sama, lalu dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. 3 dikurang 12 hasilnya negatif 9. Baru setelah itu kita kalikan dengan A pangkat 3, B pangkat 5. Sama dengan. Perhatikan. 9. Lalu A dengan A. A pangkat 9 dikali A pangkat 3. Ingat sekali lagi jika bilangan pokoknya sudah sama-sama A. Lalu dia dikali, maka pangkatnya ditambah. Perhatikan. A negatif 9 ditambah 3. Hasilnya negatif 6. Lalu baru setelah itu B pangkat 5. Sama dengan. Perhatikan di sini ada yang pangkat negatif. Maka terlebih dahulu harus kita rubah jadi pangkat positif. Caranya. Setiap yang ada pangkat positif, kita tulis pada bagian atas. Oke, 9, B pangkat 5, per di bawahnya. Baru yang pangkat negatif tadi kita pindahkan ke bagian bawah. Sehingga jadinya pangkat positif. Dan inilah dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Sekarang perhatikan soal yang nomor 4. 4x pangkat 7 dibagi dalam kurung 2x kuadrat dibagi x pangkat 4 sama dengan. Oke, perhatikan. Jika ketemu soal seperti ini, oke, yang di sebelah tidak ada kurung, sedangkan yang sebelah ada pakai kurungnya.
Maka cara penyelesaiannya, selesaikan yang ada di dalam tanda kurung ini terlebih dahulu. Perhatikan. 4x pangkat 7 dibagi dalam kurung. Perhatikan. 2. Lalu, x kuadrat dibagi dengan x pangkat 4. Ingat sekali lagi, jika bilangan pokoknya sudah sama, dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Oke, maka jadi sekarang x pangkat 2 dikurang 4 hasilnya pangkat negatif 2. Sama dengan 4x pangkat 7 dibagi 2x pangkat negatif 2 sama dengan. Ingat, angka dibagi dengan angka, x dibagi dengan x. 4 bagi 2 hasilnya 2. Lalu, x pangkat 7 dibagi dengan x pangkat 2. Ingat sekali lagi, bilangan pokoknya sudah sama. Lalu dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. 7 dikurang negatif 2 hasilnya positif 9. Maka di sini kita tulis 2x pangkat positif 9. Ini dia jawabannya. Lanjut ke soal yang nomor 5. 100 P pangkat negatif 4 Q pangkat 2 per 10 P pangkat 6 Q pangkat negatif 3 sama dengan. Perhatikan cara penyelesaiannya. Angka dibagi angka, P dibagi P, dan Q dibagi Q. 100 dibagi 10 hasilnya 10. Lalu P pangkat negatif 4 dibagi P pangkat 6. Ingat sekali lagi, bilangan pokoknya sudah sama-sama P. Lalu dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Sehingga jadinya sekarang P, perhatikan, negatif 4 dikurang 6. Hasilnya negatif 10. Begitu juga dengan Q. Pangkat 2, oke, Q pangkat 2 dibagi dengan Q pangkat negatif 3. Bilangan pokoknya sudah sama-sama Q. Lalu dia dibagi, maka pangkatnya juga dikurang. 2 dikurang negatif 3 hasilnya positif 5. Terakhir, perhatikan yang pangkat negatif. Harus kita rubah menjadi pangkat positif terlebih dahulu. Caranya, setiap yang pangkat positif kita tulis paling atas. 10 dikali dengan Q pangkat 5. Per di bawahnya, dan barulah yang di bawah sini kita isi yang pangkat negatif. P sekarang berubah jadi pangkat positif 10. Dan inilah dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, soal yang nomor 6. 6x pangkat 3 Y pangkat 4 per 2 X pangkat 2 Y tutup kurung pangkat 3. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ingat sekali lagi, jika ada tanda kurung seperti ini yang di luarnya ada pangkat, maka selesaikan bagian ini terlebih dahulu. Perhatikan. 6x pangkat 3 Y pangkat 4 per di bawahnya pangkat 3. Kita kalikan satu persatu ke angka yang ada di dalam tanda kurung ini. Ingat, 2 ini ada pangkat 1. Begitu juga dengan Y juga ada pangkat 1. Ingat sekali lagi, jika angka ataupun huruf jika tidak ditulis pangkatnya, itu artinya ada pangkat 1. Itu perlu diingat. Oke, lanjut. 2. Pangkat 1 dikali pangkat 3 hasilnya pangkat 3. Lalu X pangkat 2 dikali pangkat 3 hasilnya pangkat 6. Lalu Y pangkat 1 dikali pangkat 3 hasilnya pangkat 3. Sama dengan 6 per 2 pangkat 3. Hasilnya berapa nih? 2, 2, 4 kali 2, 8. Berarti 8. Ingat, 2 pangkat 3 hasilnya 8. Lalu perhatikan parabel X. X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 6. Ingat sekali lagi, jika bilangan pokoknya sudah sama-sama X, lalu dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Pangkat 3 dikurang pangkat 6 hasilnya pangkat negatif 3. Begitu juga dengan Y. Y pangkat 4 dibagi dengan Y pangkat 3. Bilangan pokoknya sudah sama-sama Y. Lalu dia dibagi, itu artinya pangkatnya dikurang. 4 kurang 3 hasilnya 1. Lanjut sama dengan 6 per 8 ini bisa dikecilkan atau disederhanakan. Itu dengan cara sama-sama dibagi 2. 6 kalau dibagi 2 hasilnya 3. Sedangkan kalau 8 dibagi 2 hasilnya 4. Lalu perhatikan yang pangkat negatif. Harus kita rubah jadi pangkat positif terlebih dahulu. Perhatikan. Jadinya itu 1 per X pangkat positif 3. Lalu Y pangkat 1 pangkat 1 boleh tidak ditulis. Sama dengan. Perhatikan. 3 kali 1 kali Y, hasilnya 3Y. Per di bawahnya yaitu 4X pangkat 3, dan ini dia jawaban akhirnya. Lanjut ke soal yang nomor 7. Dalam kurung 2X pangkat negatif 5, Y pangkat 3, per di bawahnya 5X pangkat 3, Y pangkat negatif 2, tutup kurung pangkat 2. Perhatikan,
Nah, di sini ada dua cara untuk menyelesaikan soal seperti ini. Di mana cara pertama, kita boleh menyelesaikan angka yang di dalam tanda kurung ini terlebih dahulu. Oke, kita sederhanakan yang di dalam tanda kurung ini terlebih dahulu. Baru setelah itu kita kalikan dengan pangkat 2 yang di luarnya. Atau boleh juga kita kalikan langsung pangkat 2 ini yang di luar ini. Kita kalikan ke dalam kurung terlebih dahulu. Baru setelah itu dibagi. Itu juga boleh. Nanti jawaban akhirnya pasti sama. Nah, di sini kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Baru setelah itu kita perhitungkan pangkat 2 yang di luarnya. Perhatikan. Dalam kurung. Oke. 2/5. Lalu perhatikan X. X pangkat negatif 5 dibagi dengan X pangkat 3. Ingat, bilangan pokoknya sudah sama-sama X. Lalu dia dibagi. Maka pangkatnya dikurang. Negatif 5 dikurang 3 hasilnya negatif 8. Begitu juga dengan Y. Y pangkat 3 dibagi dengan Y pangkat negatif 2. Bilangan pokoknya sudah sama-sama Y, lalu dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. 3 dikurang negatif 2 hasilnya positif 5 tutup kurung. Jangan lupa pangkat 2 di luarnya. Lanjut sama dengan. Setelah ini barulah kita perhitungkan pangkat 2 yang ada di luar tanda kurung ini. Caranya tinggal kita kalikan pangkat yang di luar ini satu persatu ke angka di dalam kurung ini. Pertama, perhatikan. 2/5 pangkat 2 dikali X negatif 8 kali 2 hasilnya negatif 16. Lalu Y 5 kali 2 hasilnya 10. Lanjut sama dengan 2 pangkat 2 hasilnya 4 per 5 pangkat 2 hasilnya 25. Selanjutnya X karena dia pangkat negatif harus kita rubah jadi pangkat positif terlebih dahulu. Caranya 1 per X pangkat positif 16. Pada saat dia pindah ke bawah, tandanya berubah, pangkatnya berubah jadi pangkat positif. Lalu, Y pangkat 10. Terakhir, 4 kali 1 kali Y pangkat 10 hasilnya 4Y pangkat 10. Per di bawahnya 25 X pangkat 16. Dan ini dia jawabannya. Sangat-sangat mudah sekali. Lanjut, biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 8. Dalam kurung, P pangkat 2 dikali Q per 2 tutup kurung pangkat 2, lalu dikali dalam kurung negatif 2 per P pangkat 2 Q tutup kurung pangkat 3 sama dengan. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, di sini perhatikan. Karena di bawah tidak ada parabel, tidak ada P atau Q, maka langsung saja pangkat yang di sini kita kalikan ke dalam tanda kurung ini. Perhatikan. P pangkat 2 dikali dengan pangkat 2 yang di luarnya. Sehingga jadinya P pangkat 4. Lalu Q. Perhatikan Q tidak ditulis pangkatnya. Itu artinya ada pangkat 1. 1 dikali 2 hasilnya 2. Per di bawahnya 2. Ini ada pangkat 1 tapi tidak ditulis pangkatnya. Pangkat 1 dikali pangkat 2 hasilnya pangkat 2. Tutup kurung dikali. Dalam kurung lagi. Nah, pangkat 3 juga kita kalikan satu per satu ke angka di dalam tanda kurung ini. Pertama, negatif 2 pangkat 3 per di bawahnya. P, perhatikan, 2 dikali 3 hasilnya 6. Lalu Q, ini ada 1 tapi tidak ditulis. 1 kali 3 hasilnya 3. Tutup kurung, sama dengan. Nah, sekarang perhatikan kelanjutannya. Oke. Nah, di sini untuk kelanjutannya, tinggal kita kalikan saja atas kali atas, bawah kali bawah. Oke? Nah, namun sebelum itu perhatikan. Angka ini boleh langsung kita bagi antara atas dan bawah. Perhatikan untuk P terlebih dahulu. P pangkat 4 dibagi dengan P pangkat 6. Ingat, jika bilangan pokoknya sudah sama-sama P, lalu dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Pangkat 4 dikurang 6, hasilnya pangkat negatif 2. Lalu Q, perhatikan. Q pangkat 2 dibagi dengan Q pangkat 3. 2 dikurang 3 hasilnya negatif 1. Lalu untuk yang angkanya lagi. 2, ini tidak bisa ya. Karena ini pangkat negatif. Oke, sorry. Ini salah. Oke, perhatikan. Negatif 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah negatif 8. Per di bawahnya, perhatikan. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Terakhir sama dengan, perhatikan. P pangkat negatif 2, Q pangkat negatif 1 harus kita rubah jadi pangkat positif terlebih dahulu.
Nah, namun sebelum itu perhatikan. Negatif 8 dibagi 4, kita peroleh hasilnya negatif 2. Per di bawahnya, perhatikan. P pada saat pindah ke bawah jadi pangkat positif. Begitu juga dengan Q. Pada saat pindah ke bawah jadi pangkat positif 1. Dan pangkat positif 1 ini boleh tidak ditulis. Cukup yang P pangkat 2 dan Q saja. Tidak usah pakai pangkat 1 di sini. Dan inilah dia bentuk jawabannya. Oke, mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut ke soal yang nomor 9. Dalam kurung 3P kuadrat Q kuadrat per R pangkat 4 dibagi R pangkat 3 per P pangkat 6. Oke, ingat sifat dari pembagian pecahan biasa. Angka depannya tetap terlebih dahulu. 3P kuadrat Q kuadrat per R pangkat 4 tanda bagi. Oke, berubah jadi kali. Yang tadinya R pangkat 3 per P pangkat 6 sekarang jadinya terbalik. Menjadi P pangkat 6 per R pangkat 3. Lanjut sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. 3, lalu P pangkat 2 dikali dengan P pangkat 6. Ingat bilangan pokoknya sudah sama-sama P. Lalu dia dikali, maka pangkatnya ditambah 2 tambah 6, hasilnya 8. Maka sini P pangkat 8. Lanjut lagi. Q pangkat 2. Per di bawahnya, perhatikan R pangkat 4 dikali dengan R pangkat 3. Bilangan pokoknya sudah sama-sama R, lalu dia dikali, maka pangkatnya ditambah. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Maka di sini kita tulis R pangkat 7. Dan inilah dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 10. 9 pangkat 3, A pangkat 4 dikali A pangkat negatif 8, B pangkat negatif 6 dikali A pangkat negatif 6. Per di bawahnya. Perhatikan, 3 pangkat 6, A pangkat negatif 8 dikali A pangkat negatif 3, B pangkat negatif 11 dikali A pangkat negatif 10. Oke, perhatikan cara ataupun langkah penyelesaiannya. Ini juga sangat mudah sekali. Yang jelas yang perlu diingat, kelompokkan saja terlebih dahulu. Angka dengan angka, huruf A dengan huruf A, huruf B dengan huruf B. Itu intinya. Oke, perhatikan. 9, oke, itu kan sama artinya dengan 3 pangkat 2. Jangan lupa pangkat 3 yang di luarnya. Lalu perhatikan. A pangkat 4 dikali dengan A pangkat negatif 8. Hasilnya berapa? 4 ditambah negatif 8 hasilnya negatif 4. Selanjutnya dikali lagi dengan A pangkat negatif 6. Negatif 4 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 10. Maka A-nya sekarang pangkat negatif 10. Perhatikan sekali lagi. A pangkat 4 dikali A pangkat negatif 6 dikali A pangkat negatif 6. 4 ditambah negatif 8, hasilnya negatif 4, lalu ditambah negatif 6, maka hasilnya negatif 10. Lalu B pangkat negatif 6. Per di bawahnya, perhatikan angka dengan angka. 3 pangkat 6. Lalu perhatikan A lagi. A pangkat negatif 8 dikali dengan A pangkat negatif 3 dikali dengan A pangkat negatif 10. Sehingga jadinya berapa? Perhatikan sekali lagi. Ingat sekali lagi, bilangan pokoknya sudah sama-sama A. Lalu dia dikali, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Negatif 8 ditambah negatif 3, hasilnya negatif 11. Lalu ditambah lagi negatif 10, maka kita perolehlah hasilnya yaitu negatif berapa? Negatif 21. Ya kan? Lanjut yang B lagi. B, karena dia cuma sendiri saja di bawah, maka dia tetap B pangkat negatif 11. Lanjut lagi, perhatikan kelanjutannya. 3 pangkat 2 kali pangkat 3 hasilnya pangkat 6. Lalu perhatikan A. Oke. A pangkat negatif 10 dibagi dengan A pangkat negatif 21. Ingat sekali lagi, bilangan pokoknya sudah sama lalu dia dibagi. Maka pangkatnya tinggal kita kurangkan saja. Negatif 10 dikurang negatif 21. Kita peroleh hasilnya positif 11. Lalu B.
B pangkat negatif 6 dibagi dengan B pangkat negatif 11. Bilangan pokoknya sudah sama-sama B. Lalu dia dibagi. Maka pangkatnya dikurang. Negatif 6 dikurang 11. Dikurang negatif 11. Kita perolehlah hasilnya positif 5. Per di bawahnya, perhatikan 3 pangkat 6 juga. Maka jawaban akhir perhatikan 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 6. Keduanya sama-sama habis dibagi. Maka angka yang tinggal yaitu A pangkat 11, B pangkat 5. Dan inilah dia jawaban akhirnya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.